Akhir riwayat Musailama Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Namanya adalah Musailama ibnu Samama ibnu Kasir ibnu Hubaib ibnu Haris ibnu Abdil Harits ibnu Hammaz ibnu Zuls ibnu Zul ibnu Hanifah. Ia diberi julukan Abu Samama atau Abu Harun. Terkadang ia dipanggil Ar-Rahman atau Ar-Rahman Al-Yamamah. Usianya ketika tewas adalah 150 tahun. Setelah Musailama Al-Kadzab kembali ke wilayahnya, ia mengirimkan surat kepada Rasulullah. Isinya bahwa Musailama adalah sekutu Rasulullah dalam kepemimpinan. Rasul membalas dan menyatakan bahwa bumi ini milik Allah dan akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kejadian ini terjadi pada saat beliau pulang dari Haji Wada. Setelah Rasulullah wafat dan kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar, khalifah pertama ini menyerahkan bendera perang kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Khalifah menugaskannya memerangi Musailamah. Abu Bakar juga memberangkatkan Syuhrabil ibnu Hasanah di belakang Ikrimah sebagai pasukan pembantu, dengan tujuan agar gabungan dua satuan pasukan itu bisa lebih mempersulit musuh. Namun Ikrimah tidak menunggu pasukan bantuan itu. Ia segera menyerang pasukan musuh agar anugerah menumpas nabi palsu itu bisa disandangnya sendiri. Namun karena jumlah tentara muslimin sedikit serta kurangnya persiapan, sementara jumlah pasukan musuh sangat banyak dan punya persiapan matang, akhirnya pasukan pimpinan Ikrimah itu berhasil dipukul mundur. Mengetahui kejadian tersebut, Abu Bakar marah dan menyesalkan ketergesa-gesaan Ikrimah. Khalifah melarang Ikrimah kembali ke Madinah dan memerintahkannya untuk langsung menuju Yaman untuk membantu Hudzaifah ibnu Muhsin dan Ar-Fajjah yang tengah berperang melawan penduduk Buhrah. Setelah kekalahan tentara Ikrimah, Abu Bakar mengirim Khalid ibnu Walid untuk menyelesaikan Musailama Al-Kadzab. Khalifah membekalinya dengan tentara yang berjumlah besar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Abu Bakar memerintahkan pula kepada Syurahbil untuk menunggu kedatangan Khalid. Kedua pasukan diminta bergabung dan bersama-sama menyerang Musailama yang jumlah pasukannya mencapai 40.000 orang. Saat musuh Allah Musailama dan Bani Hanifah mengetahui kedatangan Khalid, mereka keluar dan berkemah di pinggiran Yamamah sambil meminta bantuan penduduk setempat. Banyak sekali yang mau membantu Musailamah waktu itu. Khalid dan Syurahbil bersama-sama bergerak maju. Ketika sampai di dekat perkemahan Bani Hanifah, mereka bertemu dengan rombongan tentara Bani Hanifah yang baru pulang dari wilayah Tamim guna menuntut balas. Di antara rombongan Bani Hanifah terdapat Muja'ah ibnu Murarah, pembesar dari Bani Hanifah. Khalid memerintahkan kepada pasukannya untuk memerangi pasukan Bani Hanifah itu dan membiarkan Muja'ah karena kemuliaannya. Khalid meneruskan perjalanan sampai pada akhirnya pasukannya bertemu dengan pasukan kaum yang murtad. Perang pun pecah dengan dahsyat. Setelah perang semakin berkecamuk hebat, pertahanan pasukan muslimin kedodoran. Tentara orang-orang murtad mendekati tenda Khalid dan berusaha menculik istri Khalid, namun mereka dihalangi oleh Muja'ah. Ia berkata, dia istri Khalid adalah wanita mereka yang terbaik. Kemudian kaum muslimin satu sama lainnya saling memberikan semangat dan bertempur habis-habisan di medan perang. Akhirnya Allah memberikan ketenangan dan kepercayaan diri dalam hati tentara Islam. Khalid dan pasukannya punya misi menyingkirkan kaum musyrikin itu sejauh mungkin. Namun pasukan Bani Hanifah juga memberikan perlawanan yang tak kalah hebatnya. Khalid menyadari pasukan Musailamah memegang kendali perang, maka ditantanglah Musailamah untuk tanding 1 lawan 1. Musailamah melayaninya. Saat duel, Musailamah tersedak. Ia akhirnya memutuskan diri untuk lari sedang teman-temannya juga berusaha kabur. Khalid menyerukan kepada tentaranya untuk menyerang mereka, sampai pasukan musyrikin itu makin terpukul mundur dan berlindung di perkebunan milik Musailamah yang dinamakan Hadiqah Ar-Rahman atau kebun milik pengasih. Bara ibnu Malik, salah seorang pahlawan Ansor berkata, lemparkan aku ke dalam kebun itu untuk bisa menyerang mereka di dalam. Beberapa pasukan lalu melemparkannya ke dalam kebun.
Di dalam, Barak menyerang musuh yang berada di sekitar pintu, hingga akhirnya pintu kebun itu terbuka dan tentara muslimin bisa masuk. Tak ayal lagi, tentara Bani Hanifah banyak yang terbunuh, termasuk pimpinan mereka, Musailamah Al-Kadzab. Di antara prajurit yang menghilangkan Musailamah adalah Al-Wahsy, pembunuh Hamzah ibnu Abi Thalib, dan seorang pemuda Ansor. Bani Hanifah terpukul mundur, ada yang kehilangan nyawa, ada pula yang tertawan. Muja'ah lantas berkata kepada Khalid, "Demi Allah, kelompok yang sangat cepat akan datang menyerangmu. Mereka sekarang tengah berada di dalam benteng. Mari aku damaikan engkau dengan kaumku dengan imbalan selain nyawa mereka." Muja'ah kemudian menemui kaumnya seakan-akan mengajak mereka bermusyawarah. Ia menyerahkan senjata-senjata kepada para wanita dan menempatkan mereka di pagar-pagar pembatas. Pria ini kemudian kembali menemui Khalid dan berkata, mereka tidak mau memenuhi ajakan damai itu. Khalid memandang ke arah benteng dan ternyata penuh dengan tentara. Sementara ia melihat tentaranya sudah kelelahan. Pasukan Ansor yang kehilangan nyawa, yaitu 360 orang lebih. Dari pihak Muhajirin juga sama, dan dari kalangan tabi'in juga demikian, bahkan lebih. Belum lagi yang terluka. Akhirnya Khalid lebih cenderung untuk berdamai dengan syarat mereka membayar sejumlah dinar dan dirham, setengah jumlah tawanan senjata, kebun, dan ladang di setiap desa. Namun mereka menolak dan hanya mau membayar seperempatnya saja. Khalid menerimanya. Saat benteng itu dibuka, ternyata yang ada di dalam hanyalah para wanita dan orang-orang yang lemah. Khalid berkata kepada Muja'ah, "Engkau telah menipuku." Dijawab, "Mereka kaumku, aku harus melakukan ini." Setelah perjanjian ini dibuat, datang surat dari Khalifah Abu Bakar yang isinya memerintahkan Khalid untuk menghilangkan nyawa setiap lelaki yang sudah balik. Namun Khalid tetap melaksanakan isi perjanjian itu dan tidak melaksanakan perintah Abu Bakar. Ini ia lakukan karena ia sudah terikat perjanjian dengan mereka dan ia tak mau berkhianat. Ia mengirimkan beberapa orang yang masuk Islam dari pihak musuh kepada Khalifah. Di Madinah, Abu Bakar menanyai mereka tentang kalimat-kalimat bersajak Musailamah. Mereka lantas menceritakannya kepada sang Khalifah. Mendengar penjelasan mereka, Khalifah Abu Bakar berkata, "Subhanallah, akal kalian hilang kemana?" Ibnu Katsir menuturkan, suatu saat Musailamah berpidato di depan pengikutnya. Dalam pidato itu ia mengatakan, "Hari ini adalah hari kecemburuan. Suatu hari bila kalian lari dari peperangan, maka istri-istri kita akan dinikahi dan ditawan. Dinikahi dengan tidak terhormat. Maka berperanglah kalian demi kehormatan kalian dan lindungi perempuan-perempuan kalian." Tentara kaum muslimin bergerak hingga sampai di dekat Yamamah. Khalid menyiapkan bala tentaranya di situ. Bendera Muhajirin diserahkan kepada Salim, bekas budak Abi Huzaifah. Sedang bendera Ansor diserahkan kepada Sabit ibnu Qais ibnu Syammas. Orang-orang Arab masing-masing juga membawa bendera. Sedangkan Muja'ah ibnu Murarah diikat di tenda dikawal Ummi Tamim, istri Khalid. Kemudian tentara kaum muslimin dan tentara kaum kafir bertempur. Mendadak Bani Hanifah masuk ke tenda Khalid bermaksud untuk menghilangkan nyawa Ummu Tamim. Namun ia diselamatkan oleh Muja'ah. Ia berkata, dia adalah perempuan merdeka yang terbaik. Dalam pertempuran ini, Rijal ibnu Unfuah kehilangan nyawa di tangan Zaid ibnu Khattab. Para sahabat saling memberi semangat. Mereka berteriak dari segala penjuru, "Selamatkan kami wahai Khalid." Kelompok besar Muhajirin dan Ansor berhasil diselamatkan. Al-Bara ibnu Ma'rur terpicu semangatnya. Lelaki ini setiap kali menyaksikan perang, tubuhnya gemetar, kemudian melompat seperti singa. Bani Hanifah berperang kesetanan dan itu belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Para sahabat menyerukan, "Wahai para pembaca surat Al-Baqarah, hancurkanlah sihir hari ini."
Sabit ibnu Qais ibnu Syammas yang membawa Panji Ansor menggali tanah dan mengubur kedua kakinya sampai setengah betis. Ia tak bergeser sedikit pun dari tempatnya, seperti gunung yang kokoh, hingga akhirnya ia tewas di tempat itu. Muhajirin berkata kepada Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, apakah kamu takut jika kami berperang dan berlindung di belakangmu? Dijawab, jika aku demikian, maka aku adalah penghafal Al-Quran yang hina. Zaid ibnu Qutb berkata, wahai sekalian manusia, kuatkan tekad kalian, seranglah musuh dan majulah semua. Demi Allah, aku tidak akan berbicara pada kalian sampai Allah mengalahkan mereka, atau aku menghadap Allah dan aku akan mengatakan kepadanya dengan membawa hujahku. Sahabat ini akhirnya tewas sebagai syahid. Para sahabat Nabi menghadapi kondisi ini dengan sabar. Mereka maju terus pantang mundur sampai Allah memberikan kemenangan dan pihak musuh kabur. Kaum muslimin terus menekan dan menghimpit mereka hingga mereka berlindung dan menutup kebun. Para sahabat mengepung. Lalu Bara ibnu Malik berkata, lemparkanlah aku ke dalam kebun. Kaum muslimin lantas melemparkan Bara di atas perisai dan mengangkatnya dengan gagang tombak, lalu melemparkannya ke atas pagar kebun hingga saudara Anas ibnu Malik itu berhasil masuk ke dalam. Ia tak henti-hentinya menyerang kaum musyrikin yang menjaga pintu hingga pintu kebun itu berhasil dibuka. Pasukan kaum muslimin akhirnya dapat memasuki kebun itu dengan menjebol dinding-dinding dan pintu-pintunya, lalu membasmi mereka yang murtad. Akhirnya kaum muslimin menemukan Musailama yang sedang berdiri di sela-sela dinding seperti unta berwarna keabu-abuan. Dia hendak bersandar pada dinding, tak sadar akan datangnya bahaya. Lalu kaum muslimin memeranginya hingga ia tewas. Jumlah musuh yang tewas baik di dalam kebun atau di medan perang sekitar 10.000 orang. Ada yang mengatakan 21.000, sedang pasukan Islam yang syahid sebanyak 600 mujahid. Menurut pendapat lain 500 orang, termasuk para sahabat ternama dan para tokoh umat. Menurut Khalifah Ibnu Khayyat, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, dan sebagian ulama salaf, perang Yamamah terjadi pada tahun 11 Hijriah. Menurut Ibnu Qani, perang terjadi di akhir tahun 11 Hijriah. Pendapat lain mengatakan peristiwa itu terjadi pada tahun 12 Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan, perbedaan pendapat di atas dapat dipadukan bahwa perang itu terjadi pada tahun 11 Hijriah dan berakhir pada tahun 12 Hijriah.